Dadah. Jadi hari ini aku mau melaksanakan sebuah interview tentang suatu bisnis kopi-kopian yang mana owner dari bisnis tersebut adalah temanku sendiri. Dan hal ini berarti sesuai dengan judulnya, yaitu Tolong Aku, Kopi dan Teman. Jadi nanti kalian silahkan menikmati segala macam hal yang tersaji di dalam interviewnya yang mungkin nggak kalian dapati di interview-interview yang normal pada umumnya. Jadi apapun nanti yang kalian dapati, ya itulah kenyataannya, dengan pengeditan yang sangat minimum. So, enjoy. Genggamlah tanganku di saat ke yo. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan pemilik warungnya ya. Boleh perkenalan dulu Mas, siapa namanya? Lainnya silahkan dikenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Syauki, bisa dipanggil Hamdan atau Oki. Saya terakhir lulus di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung. Kan kita ini membahas bisnisnya di bidang perkopian, Iya. di tempat nongkrongan ya. Nah, terus sebelum membuka bisnis ini, mungkin ada basic lain nggak? Kayak seumpama ikut orang atau mungkin dari awal sudah dibuka sendiri atau bagaimana? Sebenarnya dari dulu saya nggak punya basic, tetapi dari mulai 2016-an saya sudah sedikit merintis usaha rental kamera, tetapi usaha tersebut ya joinan sama temanku. Usaha rental kamera tersebut berjalan sampai kurang lebih 5 tahun. Ya, untuk ngomongkan hasil ya sampai detik ini saya bisa makan dan menghidupi saya sendiri dan sekitar ya lah. Selain itu saya juga memiliki bisnis clothing waktu tahun 2019-an. Kalau boleh tahu bisnis clothingnya namanya apa Mas? Bisnis clothingnya yang kemarin itu namanya Hans Management. Itu brand yang nggak terlalu baik tapi viral di Tulungagungan. Tidaknya jalan kan? Ya, jalan selama 1 tahun lah. Gitu. Terus kalau untuk bisnis kopinya sendiri belum lama ya berarti? Untuk bisnisnya kopi masih sekitar 10 bulanan. 10 bulanan jalan ini. Tetapi ya untuk mengetahui tentang kopi mungkin belum seberapa sih. Soalnya kan dari dulu memang belum suka tentang kopi. Soalnya kan nggak suka pahit-pahit. Soalnya hidupku wis pahit Mas. Jadi yo lek iso sing ngombe sing manis-manis lah. Tuh. Terus untuk yang berhubungan dengan bisnis ini, kenapa kok memilih warung kopi, angkringan, tongkrongan dan sebagainya seperti itu? Mungkin ada pengalaman sebelumnya atau apa? Gini Mas, aku dulu itu kepengin membuat sebuah usaha, kan searching di Instagram, di Google lah itu. Searching itu ada di suatu daerah Jawa Tengah itu ada bisnis kopi. Yang membuatku menarik itu bukan dari kopi atau menu-menu yang lain, tetapi dari suasana, bentuk bangunan, suasananya. Nah itu seperti joglo. Nah pada tahun 2017 aku melihat hal itu, aku kok kepengen yo duwe bisnis iki. Tapi piye carane? Terus terang aku ibaratnya karo Gusti Allah diturunin ning keluarga sing biaja. Yo ndak kurang yo ndak lebih biaja, tapi iki bisnis sih akeh modalnya, banyak modalnya. Tapi iki piye carane? Ya kan bingung. Waktu 2017 sih kepengen banget mempunyai ini. Kepengen, tapi kapan yo. Dan akhirnya waktu 2018 kalau enggak 2019
usaha sing tak pingini yang aku lihat dari Instagram, dari Google tersebut sudah diciptakan orang Tulungagung sendiri dengan model yang sama, suasana yang sama. Anjing wis terlambat wisan waktu itu gitu. Tapi mbuh piye carane aku tetep duwe suatu tempat tongkrongan sing tak pingini kayak sing waktu 2017. Terus kalau untuk berkaitan dengan bisnis ini kita buka-bukaan aja, langsung buka-bukaan. Iya. Biar semua tahu yang mungkin mau buka atau yang udah buka terus mengalami struggle yang iya. Kita bahas ininya aja langsung di omsetnya. Mungkin dari pengeluaran, pemasukan, terus karena ada karyawan-karyawan juga kan di sini. Untuk memulai untuk bisnisku dari pemasukan, pengeluaran, terus bersihnya itu ya Terasmu ini kan berdiri pada tanggal 11 Februari 2021 ketika pandemi Covid di Indonesia itu sangat tinggi-tingginya. Saya memberanikan diri untuk membuka usaha kecil-kecilan, tempat tongkrongan yang berada di pinggir jalan, di tengah-tengah kabupaten yang kecil. Nah, itu kalau masalah omset waktu selama pandemi bisa dikatakan bulan Februari sampai Agustus lah. Itu ya kalau dikatakan omset per hari itu kan awalnya target sekitar 400 sampai 500. Dan waktu itu saya sudah mempunyai karyawan satu, namanya partner kerja satu, dan harus wajib digaji per bulan. Pada waktu itu target nggak muluk-muluk sih, di pinggir jalan itu kepinginnya mempunyai target per hari 500.000. Itu keseluruhan, dari minuman, dari makanan, itu 500.000. Tetapi pada akhirnya ternyata realita tidak bisa menciptakan hal itu. Malah ya maksimal 50% dari 500.000. Itu saat pandemi soalnya. Dan pandemi itu kan nggak boleh berjualan lebih dari jam 9. Kalau lebih dari jam 9, aturan jam malam kan. Kalau lebih dari jam 9 entah ada SP dari pemerintahan kan gitu. Kalau setelah Agustus terus pindah di lokasi yang baru yang seperti ini, alhamdulillah sih naik. Ya cuma naik 50%, tapi ya alhamdulillah dengan naiknya 50% ini aku juga bersyukur, soalnya selama pindah ini saya sudah ya alhamdulillah sih memberikan beberapa rezeki atau memberikan beberapa rezeki pada partner-partnerku yang sejumlah 4 orang. Berarti intinya pandemi benar-benar berdampak banget. Serius, itu pandemi itu sangat pokok intinya wis hancur, kabeh hancur. Ibaratnya akeh sing ngomong ini, sing melarat nyelot melarat, sing sugih nyelot sugih. Intine ngono. Oke, lanjut sekarang. Mungkin banyak orang yang mikir kalau bisnis itu gampang ya. Benar. Selama modal kita gede berarti baliknya gede. Kalau modalnya gede baliknya gede. Nah, ini yang mau kita bahas selanjutnya itu mungkin tipsnya bagi mereka-mereka yang tertarik buka bisnis di bidang yang sama yang sekarang dikelola sama Mas Taufik ini, mungkin bidangnya kopi, angkringan, tongkrongan dan sebagainya. Itu tipsnya apa? Tipsnya sih kalau ingin membuat usaha apapun, tapi terutama di kopi, di tempat tongkrongan, itu ini tips dari marketing untuk mencari pasar. Tipsnya sih perbanyaklah circle, perbanyaklah referensi juga, teman kita rangkul semua, terus memperkuat mindset dan mental. Kalau itu sih, soalnya
kalau ngomong di tempat tongkrongan itu kan gini wes, nggak di usaha warung kopi untuk semua sih ya. Ya kalau aku sih kuncinya sih terus konsisten dalam hal apapun, dari servis, dari produk, dari fasilitas, terus kenyamanan, semua harus konsisten. Meskipun iku usaha tersebut sepi, usaha tersebut rame, itu harus konsisten. Dan kalau menurutku yang lebih penting lagi adalah gimana caranya kita per hari ketika kita berjualan, gimana caranya kita terus mencari kekurangan, kesalahan dari perjalanan sehari kita tersebut. Soalnya kan ya rata-rata sih ketika sepi dia down, mental down. Kok nggak rame toh iki, aku wis budrek, wis kudu putus asa ngono lho. Kok ketika rame lali karo sembarangane, masalah servis nggak konsisten, masalah menu nggak konsisten, masalah kenyamanan nggak konsisten, akhirnya lali kan, rata-rata kan ngono. Jadi mbuh piye carane ketika dengan keadaan apapun kita itu harus mencari kekurangan dan kesalahan kita, meskipun kita sudah menyadari membuat hal tersebut menjadi lebih baik, pribadi lebih baik, tapi di dalam kebaikan itu yang penting adalah mencari kekurangan diri kita sendiri, mencari kesalahan diri kita sendiri untuk memperbaiki di masa berikutnya. Intinya jangan pernah puas ya. Jangan pernah puas, bener. Soalnya bisnis, uang muter, kalau macet ya bingung. Tuh. Kalau ini Mas, kan tadi katanya bisnis itu berpengaruh banget yang namanya circle pertemanan. Nah, untuk menyiasati teman-teman yang agak begitulah intinya. Jadi untuk menyiasati yang bisnis ya bisnis, teman ya teman gitu. Mungkin tipsnya dari Mas Adi sendiri seperti apa? Gini sih, untuk tipsku sih dari pengalaman yang rental kamera tersebut, kalau menawar ya gini sih dari semua ya, kalau ada yang menawar, ada yang tidak membeli, tapi gini ya, bingung lah jelasnya. Kalau ada yang menawar ketika kita membuat usaha, kalau ada yang teman yang menawar, ya kalau menawar itu nggak membuat kita rugi banget, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, kalau menawar ya aku harus yang bayari iki ku piye lek mau. Apa gitu. Nyiasati untuk teman ini. Ini. Oke. Untuk menyiasati kalau teman dalam usaha yang sing ngono ya, nanti sing negatif. Ya. Untuk aku sih kalau masalah di tempat tongkrongan, kamu jangan sering-sering berkunjung di tempatmu. Soalnya kalau sering-sering itu nanti oke lah teman setiap hari ke tempatmu, tetapi kan kalau teman saja kan kita nggak ngangkat kan omsetnya. Kita yang terpenting kan meluaskan jaringan, meluaskan customer, masa juga. Kalau tempat tongkrongan ya itu sih, jangan sering-sering ke tempat usahamu tongkrongan. Ya bolehlah setiap hari, tapi 1 jam, 2 jam itu. Misalnya bukan menghindari sih, tapi menyadarkan dan mempelajari kalau di tempat tongkronganku ibaratnya kalau suka ya berkunjung aja, kalau nggak suka ya wis. Oh, nggak usah gara-gara teman. Nggak usah gara-gara teman ya. Kalau ketika kalian suka di tempat tongkronganku, dari menu, dari suasana, atau dari karyawan, kalau suka ya wis berkunjung aja. Nggak usah gara-gara aku berkunjung ke tempatku. Soalnya kan kalau dalam kutip gara-gara itu rata-rata itu bullshit.
bullshit kalau menurutku sih. Soalnya kita lebih kita mementingkan usaha kita itu untuk meluas, untuk di customer yang tidak kenal. Ini sedikit melenceng dari kopi ini. Kan tadi katanya punya bisnis baju ya. Berarti ini yang dipakai juga yang salah satu produknya. Iya, salah satu produk, tapi untuk ini sih branding produksi. Iya. Boleh dibaca Mas itu tulisannya. Jangan nanti yang melihat ini malah ingin tidur terus, tapi angan-angannya kaya, tapi nggak ada usaha. Jangan ditiru ya itu teman-teman. Itu tulisan di bajunya jangan ditiru mungkin. Tapi bisa sih menjalankan hal ini. Caranya? Jadi jangan coba serius. Oke. Ya mungkin cukup itu aja sih untuk interviewnya tentang bisnis perkopiannya ya. Terima kasih atas informasi dan waktu yang diberikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Dan tempatnya enak. Kalau kalian pengen di sini aja. Tapi katanya mau pindah Mas kemana? Mau pindah itu belum tahu kalau area kota, tapi alhamdulillah sudah mempunyai cabang di area Ngunut. Tapi progresnya masih 50%. Ya doakanlah Mas, doakan semoga lancar lah. Itu. Tapi kalau boleh titip saran sih ya, kalau anak-anak muda ingin membuat usaha, untuk menurutku masalah nominal, masalah modal jangan bingung. Pikirkan nomor ke-27. Yang penting, yang pertama adalah mindset menjadi pengusaha. Soalnya pengusaha sama karyawan itu beda. Terus yang kedua, siapkan mental yang benar-benar kuat. Dari ketika sepi, ketika rame, ketika banyak cabang, ketika mempunyai karyawan banyak, ketika melayani karyawan yang agak itu. Jadi mental itu semua harus tertata. Jadi yang pertama mindset, yang kedua mental, masalah modal belakangan. Kita mempunyai banyak teman, kita mempunyai banyak barang-barang yang berharga, bisa dijual atau bisa di apapun lah. Masalah uang bisa dicari di segala medan. Kalau mindset, kalau mental itu kita sendiri yang kita ciptakan. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini. Iya. Nanti kita lanjut buat melihat situasi warungnya aja langsung ya. Terima kasih. Siap. Sama-sama.